kita minta dengan hormat kepada guru kita Al-Habib Jiddan bin Nawfal bin Salim bin Jiddan alaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala afdali khalqillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang menghadirkan kita di majlis yang penuh berkah, Majlis Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi. Mudah-mudahan Allah angkat derajat beliau, Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada kita sekalian dan para guru-guru kita, bil khusus al-qaim bihadzal maqam Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, diberikan kesehatan, afiat, dan segenap para guru-guru kita, para masyayikh, para kiai, para ulama, para habaib, para hadirin, para hadirat. Mudah-mudahan dijadikan kita orang yang dekat dengan Nabi Muhammad, yang cinta kepada Nabi Muhammad, dicintai oleh Nabi Muhammad, dan meneladani Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak bisa meneladani fisiknya Nabi, kita nggak bisa membuat wajah kita seperti wajahnya Nabi, kita nggak bisa meneladani mukjizatnya Nabi Muhammad, tapi kita bisa mengikuti cara minumnya Nabi Muhammad, cara makannya Nabi Muhammad, cara sholatnya Nabi Muhammad, cara tidurnya Nabi Muhammad, cara jalannya Nabi Muhammad, cara berpakaiannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya pada pribadi Rasulullah teladan yang terbaik bagi siapa? Bagi setiap orang, enggak, bagi orang pilihan. Siapa orang pilihan yang bisa meneladani Nabi Muhammad adalah orang yang terpilih, yang dipilih oleh Allah untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab meneladani Rasulullah bukan hal yang murahan, hal yang mahal, hal yang luhur, hal yang agung, dan hanya orang-orang terpilih yang diizinkan. Liman kana yarjullah, bagi mereka yang berharap kepada Allah, punya harapan kepada Allah, punya harapan bagi orang tersebut dapat anugerahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang ada harapan, ada harapan. Orang yang nggak ada harapan nggak ditakdirkan buat meneladani Nabi Muhammad. Tapi orang yang ada harapan lah, ini orang masih ada harapan untuk dapat surga, masih ada harapan untuk dapat ridhonya Allah, masih ada harapan untuk dapat ampunan dan anugerahnya Allah Ta'ala, maka dia dipilih meneladani Rasulullah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, bagi mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan banyak berzikir kepada Allah Ta'ala. Allah ja'alna wa iyyakum minadh-dhakirin Allah katsira wa dzakirat alladzina 'inda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Amin ya rabbal alamin. Tadi sebagaimana kebiasaan di hari Ahad pertama bulan Rabiul Awal di majelis ini, dari dulu dibacakan sedikit daripada maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan puncaknya nanti pada akhir Khamis dari bulan Rabiul Awal. Tadi bagaimana disebutkan sekelumit oleh Syekh Abdurrahman An-Daibahi tentang sifatnya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah. Juga di dalam makam tadi saat kita berdiri, bagaimana kita membaca salam kepada Nabi Muhammad dan pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Asyraqal badru alaina fakhtafat minhul budur mithla husnik ma ra'ayna qattu ya wajhas surur. Sesungguhnya telah terbit purnama kepada kita sekalian. Kalau purnama itu terbit, purnama lainnya itu menjadi redup, tenggelam di dalam cahaya purnamanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibaratnya bintang indah, bulan indah, tapi kalau matahari datang ketutup semuanya. Bulan nggak kelihatan, bintang nggak kelihatan, ketutup dengan cahaya matahari. Nah ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau purnama yang cahayanya nggak bisa ditutupin oleh apapun, membuat purnama yang lain, purnama
purnamanya para nabi-nabi yang lain menjadi ketutup dengan purnamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sahabat-sahabat Nabi Muhammad bagaikan purnama, bagaikan bintang-bintang. Syekh Abdul Rahman Ad-Daibai Al-Muhaddits, beliau adalah seorang ahli hadis yang dimakamkan di Zabid di Yaman sana. Ada beliau Imam Syekh Abdul Rahman Ad-Daibai itu beliau mengutip dari ucapannya para tabi'in yang mensifatkan Rasul idza masya baina ashabi faka'annama al-qamaru baina an-nujumi az-zuhur idza aqbala al-lailan faka'anna an-nas min nurihi fi awadid zuhur. Apabila Rasulullah berjalan bersama sahabat-sahabatnya, beliau seolah-olah bagaikan purnama di antara bintang-bintang yang terang benderang. Sahabat Nabi Muhammad diibaratkan bagaikan bintang-bintang, Nabi Muhammad bagaikan purnama Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila Rasulullah jalan datang di malam hari, itu orang rasanya malam kok kayak siang ya, kok terang benderang ya, dengan cahayanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah menyatakan sebuah testimoni, saya lagi menjahit baju di malam hari, jahit baju, lagi juga kenapa jahit baju malam, soalnya bajunya itu mau dipakai buat sholat subuh, pakai baju yang lain, nggak punya, cuma punya itu doang satu. Siti Aisyah, coba tanya orang perempuan kita punya berapa lemari itu baju. Nah, Siti Aisyah dia jahit baju di malam hari, kenapa nggak nunggu besok aja? Nggak punya, cuma buat ini, mau dipakai buat sholat subuh, sobeknya tadi habis isya mau dipakai buat sholat subuh. Ini baju tersebut, kenapa nggak pakai lampu? Nggak ada minyaknya buat nyalain lampu. Radhiyallahu anha wa radhaha. Mungkin mereka kurang minyak, atau kurang ekonomi, atau kurang harta, kurang duniawi, tapi nggak kurang akhlak, nggak pernah kekurangan sabar, nggak pernah kekurangan syukur, nggak pernah kekurangan ridho, nggak pernah kekurangan ketaatan, nggak pernah kekurangan pengabdian, nggak pernah kekurangan istiqamah. Nah kita sekarang minyak ada, listrik ada, yang nggak ada cuma syukurnya doang, yang nggak ada sabarnya doang, yang nggak ada akhlaknya doang. Semuanya dunia punya, tapi kita kehilangan akhirat, apa artinya itu dunia? Jadi Aisyah radhiyallahu anha dia jahit baju di malam hari, cuma itu yang dia punya. Dalam kegelapan, tanpa lentera, gak ada minyak buat nyalain lampu. Sehingga dengan di malam hari dia jahit bajunya. Lagi ngejahit baju perlahan-lahan tuh bagian yang robek diraba-raba, tahu-tahu jarumnya jatuh. Sempurna itu musibah. Jarumnya jatuh. Cari di malam hari, di kegelapan malam, cari jarum gelap-gelapan nggak ketemu. Nyari nggak ketemu. Baju mesti dijahit. Tahu-tahu nggak lama masuk Nabi Muhammad. Saat masuk Nabi seolah-olah bulan yang masuk. Sampai Siti Aisyah bilang saya langsung bisa ngelihat jarum saya ada di mana. Langsung kelihatan tuh jarum, saya ambil. Tuh saya senyum-senyum. Nabi bilang, Aisyah kenapa kamu tersenyum? Dia bilang, saya dari tadi nyari jarum nggak kelihatan, gelap. Begitu engkau masuk terang, kelihatan tuh jarum ada di mana. Terus Nabi bilang, ya Aisyah, wailun man lam yarani yaumal qiyamah, wailun man lam yarani yaumal qiyamah. Wahai Aisyah, rugi, celaka, sial, neraka, wail bagi yang tidak melihat wajahku ini di hari kiamat, kata Nabi Muhammad. Ya Allah, mudah-mudahan Allah gak haramkan kita untuk menatap wajah Nabi Muhammad. Itu disebutkan Siti Aisyah, ya Rasulullah, siapa gerangan orang yang gak melihat wajahmu di hari kiamat? Man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Disebutin nama saya, sifat saya, akhlak saya, tapi gak tergerak hatinya untuk menggerakkan lisan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wallah, orang yang gak salawat kepada Nabi Muhammad gak masuk surga. Orang yang gak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gak selamat dari api neraka. Hatta para nabi-nabi, kalau mereka gak melihat wajah Nabi Muhammad gak masuk surga. Kalau gak melihat wajah Nabi Muhammad gak masuk surga. Para nabi-nabi, besok para nabi-nabi mereka melihat wajah Rasulullah. Nabi bilang Adam wa man dunahu tahta liwa'i, ana sayyid waladi Adam wala fakhr. Adam wa man dunah tahta liwa'i yaumil qiyamah.
Aku adalah pemimpin dari anak cucu Adam di hari kiamat. Dan aku adalah juru bicara mereka. Ketika mereka bisu, nggak berani berbicara, aku yang berbicara, munajat kepada Allah Ta'ala. Adam dan para nabi-nabi keturunannya besok hari kiamat numpang di bawah bendera saya, di bawah benderanya Nabi Muhammad. Benderanya Rasulullah di hari kiamat adalah bendera apa tahu? Liwaul Hamd, panji syukur, panji pujian kepada Allah Ta'ala. Liwaul Hamd itu di tangan, di genggamannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang nggak ada di situ nggak masuk surga. Yang mau masuk surga para nabi-nabi, para rasul, para wali-wali, para ulama dan umat yang mau masuk surga yang bernaung di bawah panjinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tuh kalau udah begitu ketutup purnama-purnama yang lain dengan purnamanya Nabi Muhammad. Ketutup panji-panji yang lain dengan panjinya Nabi Muhammad. Yang pertama ngebuka itu pintu surga Rasulullah. Nggak boleh siapapun masuk sebelum Nabi Muhammad, dan nggak boleh umat manapun masuk sebelum umatnya Nabi Muhammad. Beruntung kita jadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita meninggal dunia status kita masih sebagai umatnya Nabi Muhammad, enggak kehilangan status dari bagian umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kehilangan keluarga negaraan ringan kecil, kehilangan pekerjaan ringan kecil, kehilangan keluarga ringan kecil, kehilangan dunia seisinya hilang, itu ringan kecil. Tapi kehilangan status sebagai umatnya Nabi Muhammad, mau kemana kita? Mau kemana? Kalau kita kehilangan status sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Badrun purnama. Sahabat Rasulullah yang menamakan dia purnama. Waktu Rasulullah datang ke Madinah, tiba di Madinah bulan Rabiul Awal, masuk Madinah 12 Rabiul Awal hari Senin. Kemudian disambut Tala'al Badru alaina min thaniyatil wada'i wajib syukru alaina ma da'a lillahi da'i ayyuhal mab'uthu fina ji'ta bil amri muta'i jita syarafta al-Madinah Sallallahu Alaihi Wasallam. Marhaban ya khair da'a. Itu wahai purnama yang terbit kepada kita sekalian. Yang datang tuh Nabi Muhammad, tapi sahabat bilang yang datang purnama kepada kita. Atau sahabat lebay muji Nabi Muhammad, berlebihan memuji Nabi Muhammad. Allah tak berlebihan, Allah tak berlebihan. Sungguh benar Sayyidina Abbas bilang di hadapan Rasulullah, anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa dha'at bi nurikal ufuq wa nahnu fi dhalikal nur dhalikal diya subla masyadi nakhtariqu. Engkau tatkala lahir bumi menjadi terang benderang dengan cahaya kelahiranmu, alam semesta menjadi terang dengan cahayanya Nabi Muhammad. Dan itu kata Abbas, ini Abbas ngomong setelah Fatah Mekah, udah di Madinah Rasulullah. Sebelum wafatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Abbas mengubah syair yang boleh dibilang syair tentang maulidnya Nabi Muhammad yang pertama dibuat dalam bentuk syair. Sayyidina Abbas bilang, beliau dan kamu dan kami, kata Sayyidina Abbas, kami sampai saat ini masih menikmati cahaya kelahiranmu. Nahnu fi dzalikan nur wa dzalikan diya. Dengan cahaya kelahiranmu kita menempuh jalan hidayah menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad nggak bilang bid'ah ente, berlebihan ente, mengkultuskan individu, enggak bilang begitu. Untung zaman dulu nggak ada orang yang mulutnya usil, kalau enggak Abbas bisa disyirik-syirikin. Nabi kenapa diam aja? Syirik juga, disyirikin juga Nabi Muhammad. Ambil tauhid versinya ente, kita ngambil tauhid versinya Nabi Muhammad. Kita ngambil tauhid versinya Abbas bin Abdul Muttalib. Kita mengambil tauhid versi sahabatnya Rasulullah, ahli baitnya Rasulullah, pencintanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tala'al badru alaina, terbit purnama kepada kita. Wajib syukur alaina, kita wajib bersyukur, wajib bersyukur. Sahabat bilang wajib bersyukur dengan datangnya Nabi Muhammad. Terus mereka bilang kepada Rasulullah, yuhal mab'uts fina,
wahai Rasul yang diutus kepada kami, di tengah-tengah kami diutus oleh Allah Ta'ala, jita bil amril muta', kamu datang kepada kami membawa perintah kamu kami taati. Nah sekarang sahabat berlalu, mereka bilang perintah Nabi kami taati. Sekarang Nabi diutus ke kita kan? Diutus ke kita kan Rasulullah? Kita umatnya Rasulullah, nah perintahnya Nabi kita taati atau enggak? Nabi suruh kita jaga mata, jaga tuh mata. Nabi suruh kita jaga telinga, jaga tuh telinga. Nabi suruh kita jaga mulut, jaga mulut. Nabi suruh kita jaga hati, jangan dengki, jangan iri, jangan hasud, jangan sombong, jangan takabur, jangan ujub, jaga tuh hati. Nabi suruh kita sholat, kerjain sholat. Mayyuti Rasul faqad ata Allah. Apa yang lebih hebat pujian dari ini? Yang mentaati Rasul, maka dia sungguh telah benar-benar mentaati Allah. Mentaati Rasul, mentaati Allah. Faham gak? Mentaati Rasul berarti dia mentaati Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'azamatu. Taati Rasulullah, turutin Rasulullah, jalankan sunnahnya Rasulullah. Ini kita bakalan hadir maulid di mana-mana. Bakalan hadir maulid dari satu tempat ke tempat yang lain. Masya Allah, dan mahkotanya di Majelis Kuitang ini, mahkota daripada maulid di Indonesia ini. Nah, ini kita bakal hadir maulid di mana-mana. Buka hati kita, buka telinga kita, amalkan, fa'amal walau bil usyri kazakati. Apa yang kita dengar nasihat para ulama, jangan kita dengar terus itu nasihat kita bagi-bagi. Oh, ini omongan nyindir fulan, ini omongan buat tetangga saya, ini omongan buat ustadz yang kenal, ini omongan buat nyindir ke sana. Omongan dibagi-bagi ke orang, giliran besek dia makan sendirian. Besek kasih orang lain, berbagi. Nasihat kita makan, jalankan, praktekkan. Wallah, nasihat lebih baik daripada besek. Jalanin itu nasihat, praktekkan, amalkan. Terus juga penceramah, panitia maulid, fokus sama maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan tiap ada momen besar maulid dialihkan dengan isu yang lain hingga kita sibuk dengan isu tersebut, inti maulid kita lupa. Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, muridnya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, itu beliau lagi ngajar, lagi dakwah. Tahu-tahu dia punya keledai atau kudanya jerit-jerit di luar. Dakwahnya gak diputus, ngajinya gak diputus, tetap dia ngajar di masjid sama murid-muridnya. Udah gitu, setelah sekian lama diam juga itu kuda, diam juga tuh keledai. Selesai begitu, udah selesai majelis, Al-Habib Ahmad bin Zaid bilang, Alhamdulillah. Kenapa Habib? Alhamdulillah. Saya tadi itu suara jerit-jeritnya kuda, jerit-jeritnya keledai, saya nggak teralihkan, nggak saya gubris, tetap saya lanjutkan majelis. Terus apa hubungannya? Sebab setan tuh iri, iblis iri kalau ada orang hadir majelis. Kalau iblis nyuruh jangan hadir majelis, orang bakalan kontak. Tapi iblis punya cara. Caranya tuh ada orang lagi hadir majelis, salihin lagi hadir majelis, dibikin orang pasar ribut, berantem, pukul-pukulan sampai ke depan masjid. Yang lagi majelis keluar dari majelis, bubar dari majelis, ditinggalin majelisnya, keluar masjid buat misahin tuh orang. Zahirnya bagus misahin orang, betul misahin orang. Tapi mereka teralihkan, ya majelisnya bubar, ditinggal tuh majelis. Nah begitu juga maulid Nabi Muhammad SAW, perhatian nggak? Tiap kalau ada momen maulid ada aja isu, entar isu karikatur, entar isu main catur, entar isu ini, entar isu orang, macam-macam, segala isu. Jangan teralihkan. Tugas kita pengen tahu tentang Nabi Muhammad, menanamkan kecintaan kepada Nabi Muhammad, makin istiqomah diri kita, keluarga kita, kaum wanita kita di jalan Nabi Muhammad. Jangan sibuk udah ngata-ngatain orang, jangan sibuk caci maki orang. Jangan sibuk teralihkan dengan isu ini dan isu itu, tetap fokus sama tugas kita. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Yang membuktikan baiknya kualitas Islam seseorang dengan dia sibuk dengan urusannya, gak sibuk dengan hal-hal yang gak ada sangkut pautnya dengan dia. Ishtaghil bi rabbak, sibuk dengan Tuhanmu, sibuk dengan tugas pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Aibnya Fir'aun mencelakakan Fir'aun, bukan mencelakakan kita. Dosa kita yang paling kecil lebih membahayakan diri kita daripada dosanya Fir'aun dan dosanya Iblis. Sebab dosanya Iblis bahaya buat Iblis, dosanya Fir'aun bahaya buat Fir'aun,
dosanya kita nggak ditanya tentang dosanya mereka, kita ditanya tentang dosa kita. Ini bengkel, maulid tuh bengkel untuk benerin hati kita, lurusin mata kita, membuat kita makin istiqamah, makin takwa, membuat kaum wanita kita makin istiqamah dengan berpakaian untuk aurat yang benar, jaga batasan dengan yang bukan mahram. Maulid akan tetapi baju sembarangan, baju ketat sono ketat di sini. Dia hadir maulid tapi durhaka sama orang tua, hadir maulid pas makan kebuli makannya tangan kiri. Entah maulid siapa? Maulid Nabi Muhammad minumnya tangan kanan, makannya tangan kanan, makannya sambil duduk, minumnya sambil duduk, gak sambil berdiri. Sallallahu alaihi wasallam. Nah itu inti daripada maulid. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan berkah kepada kita, Allah berikan taufik kepada kita dijadikan di bulan maulid ini. Allah Ta'ala anugerahkan kita insyaAllah bisa mimpi Rasulullah, bisa menatap wajah Nabi Muhammad di hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan hati kita insyaallah, mendapatkan ridhanya Allah, ampunannya Allah, rahmatnya Allah, dijadikan kita menjadi orang yang makin dekat kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma, la taj'al fina wala minna wala ma'ana shaqiyyan wala mahruma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad dan Nabi wa ala alihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.